Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu 10 sifat yang terhalang dia masuk ke surga. Artinya dengan dia memiliki 10 sifat ini, dia akan menjadi penghuni neraka kelak di hari kiamat. Maka para pendengar yang budiman, hari ini kita akan memperjelaskan yaitu 10 sifat yang dapat melemparkan seseorang ke dalam neraka yang paling berbahaya. Mari kita simak satu persatu, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah sifat yang 10 yang tersebut. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah serta kepada keluarga kita semuanya menjauhi 10 sifat ini, yang memang 10 sifat ini ada pada manusia. Maka dengan kita pelajari 10 sifat ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dan sanggup menjauhi dengan berkat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Arba'in fi Usuluddin itu mengatakan 10 perkara, yaitu perkara yang dapat menjauhkan kita dari syurga, mendekatkan kita ke neraka Allah. Yang pertama yaitu syarruhut ta'am, yakni sangat gemar dia kepada membanyakkan makan. Rupanya banyak makan itu selain dapat membuat kita tidak sehat, pula menjadi salah satu sifat yang tidak baik di dalam agama Islam. Maka jauhilah makan yang banyak, artinya memakan yang tidak diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep kita orang Islam makan yaitu waktu ketika lapar, dan kita akan berhenti sebelum kenyang. Itu konsep orang Islam dalam memakan makanan. Maka banyak makan itu adalah satu sifat yang tidak bagus alias tidak baik di dalam Islam. Dan yang kedua, sifat yang tidak baik dalam Islam itu yaitu sifat yang tidak baik itu yaitu suka makan, suka bicara yang banyak. Dan yang kedua sifat yang tidak baik itu yaitu sifat berbicara yang banyak yang tidak bermanfaat di dalam agama Islam. Berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat itu dilarang, kecuali banyak bicara kita tetapi bermanfaat bagi Islam, bermanfaat bagi agama dan bermanfaat bagi orang lain, itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah berbicara banyak tetapi tidak ada maknanya. Maka berbicara yang banyak adalah salah satu sifat yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita singkat-singkat saja. Yang ketiga, sifat yang tidak baik yang akan membuat kita menjauh daripada syurga yaitu marah. Marah tidak pada tempatnya. Marah memang perlu, tapi harus ada pada tempatnya. Misalnya kita marah kepada orang yang berbuat maksiat, artinya marah kita terhadap perbuatan maksiatnya, tidak kita dukung terhadap maksiatnya, itu memang dianjurkan di dalam Islam. Tetapi
marah pada bukan tempatnya, itu sangat-sangat dilarang di dalam Islam. Kemudian yang keempat, sifat yang menjauhkan kita ke surga yaitu hasud, yakni dengki. Dengki adalah salah satu sifat yang membakarkan kebajikan kita. Sebagaimana hadis Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu akan memakan kebaikan kita bagaikan api memakan kayu bakar. Sebanyak apapun amalan kita yang kita kerjakan di dunia ini, kalau punya dengki di dalam hati kita, Allah tidak akan pernah memasukkan kita ke dalam syurga, karena amalan kita hangus dibakar oleh sifat dengki tersebut. Maka dengki adalah salah satu sifat yang dapat menjauhkan kita ke syurga. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yaitu bakhil. Bakhilun wa hubbul mal. Orang yang kikir itu identik kepada mencintai harta. Orang yang kikir, yang tidak mau menyumbang hartanya kepada agama, selalu dia mencari alasan kalau ada orang yang meminta untuk agama. Dan harta yang dia miliki itu tidak pernah dia bersedekah untuk jalan agama. Sehari-hari dia kumpulkan harta, apakah itu haram ataupun tidak, tak jelas, itu dia enggak pikir. Artinya dia tidak peduli apakah itu harta yang dia kumpulkan itu haram atau tidak, itu dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan harta. Maka ciri-ciri orang yang tidak dapat mendapat syurga Allah pada hari kiamat yaitu orang yang bakhil dan orang yang mencintai harta, yakni tidak mau berkorban untuk agama Islam. Selanjutnya yang kelima, orang yang tidak mendapat syurga yaitu tidak menjadi ahli syurga. Yang keenam yaitu hubbul jah, yaitu dia mencintai kemegahan. Dia selalu ingin jadi nomor satu di dalam dunia. Memang jadi orang nomor satu itu tidak dilarang, tapi pengen jadi orang nomor satu dan ingin jadi orang lain itu di bawahnya, itu tidak bagus. Karena sifat menjadi orang besar itu, menjadi ia orang besar itu adalah sifat iblis yang pernah dimiliki waktu itu. Iblis tidak pernah sujud kepada Adam, karena kalau dia sujud kepada Adam, dia akan jadi orang nomor duanya. Artinya dia bukan orang yang besar lagi, karena orang yang besar tidak akan pernah bersujud. Maka mencintai kemegahan adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh iblis, laknatullah alaih. Maka mudah-mudahan kita jauhi sifat yaitu mencintai kemegahan. Kemegahan itu memang tidak perlu kita minta, tidak perlu kita cari. Kelak suatu saat kita akan menjadi orang megah kalau kita akhlak yang terbaik kita jaga. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang menjauhkan kita dari syurga yaitu hubbud dunya, mencintai dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khatiyah, kata Rasulullah. Mencintai dunia adalah sumber dari segala malapetaka. Kita kalau mencintai dunia tidak pernah mencintai akhirat. Artinya kita tidak suka terhadap ibadat-ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah sifat yaitu mencintai dunia. Kemudian yang kedelapan yaitu takabur. Takabur adalah membesarkan dirinya. Artinya dia tidak ingin jadi orang yang di bawah. Dia tetap menjadi orang nomor satu, kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun yang dia bergaul. Dia tetap ingin jadi nomor satu. Takabur itu pula adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh iblis dan dimiliki oleh orang-orang yang dahulu kita yang telah menjadi penghuni neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang kesembilan, sifat yang menjauhkan kita dari syurga itu adalah yakni ujub. Ujub adalah merasa heran akan dirinya terhadap apa yang telah dia kerjakan. Dia merasa amalan yang dia kerjakan itu sudah banyak, orang lain itu apa itu, orang lain itu enggak banyak, sayalah yang banyak. Merasa diri heran di dalam hatinya
terhadap apa yang dia kerjakan, itu namanya ujub. Maka ujub adalah satu sifat yang menjauhkan kita dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah riya. Riya adalah satu sifat yang harus kita jauhkan. Makna riya adalah berbuat ibadat tidak karena Allah. Pasti orang yang riya mengerjakan satu amalan ibadah ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Maka riya tersebut menjadi pekerjaan ataupun sifat ataupun perbuatan yang menjauhkan kita daripada pahala yang telah kita kerjakan. Karena proses kita mengerjakan satu amalan itu cuma satu, karena Allah. Kalau tidak kita kerjakan bukan karena Allah, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, itu adalah sia-sia, tidak mendapat pahala apapun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka niat kita dari nawaitu kita, seluruh kegiatan-kegiatan amaliyah yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan itu semata-mata karena Allah, tidak mengharap dari apapun selain Allah, tidak mengharap pujian daripada selain Allah. Yang kita harap adalah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah sudah meridha kepada kita, pasti itu pujaan dari manusia itu pasti akan datang, walaupun itu tidak kita harap. Bagaikan kita naik kendaraan, asap yang keluar dari kendaraan itu pasti ada, tapi asap itu tidak pernah kita harapkan. Yang namun walaupun kita tidak pernah harapkan, tetapi asap itu tetap keluar. Begitu pula kita, amalan yang telah kita kerjakan, kita tidak berharap apapun daripada selain Allah, tapi yang kita harap cuma ridha Allah. Kalau Allah sudah meridha kita, insyaallah kita akan sampai semuanya yang kita niatkan. Itulah 10 sifat yang dapat menjauhkan kita dari neraka surga Allah, alias mendekatkan ahlinya kepada neraka Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada 10 sifat tersebut, dan keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita menjadi mudah-mudahan pula orang yang menjauh daripada 10 sifat ini. Mungkin pada kesempatan kali ini kita cukup pada ini saja. Mudah-mudahan di lain waktu